welcome everyone. I'm Nikita Jenny, and in this lesson, I'm going to explain about articles and there is or there are. Okay, so let's get started. Okay, so articles and there is or there are. Today we're going to learn about this, and tujuan pembelajaran untuk hari ini peserta didik dapat memahami penggunaan articles dan there is or there are untuk menyatakan benda dan binatang. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyatakan benda dan binatang secara lisan dengan menggunakan articles dan there is or there are. Oke, kita mulai langsung ya. Nah, kita mulai dari articles. Articles itu apa sih? Kayak kalian ada yang udah pernah dengar belum articles dalam bahasa Inggris ya? Nah, articles itu adalah kata sandang dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya diletakkan sebelum kata benda. Nah, jadi articles to word itu kata sandang. Nah, terus kita meletakkan artikel ini tuh di sebelum kata benda, gitu ya. Nah, terus articles tuh ada apa aja sih? Nah, articles itu yang pertama ada Oke. Itu artinya apa? Itu sebuah. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan ya, itu sebuah. Terus ada yang kedua ada en. Nah, en juga artinya sebuah ya. Ada en juga artinya sebuah. Terus ada de. Nah, the di sini nanti kita bahas apa sih bedanya en sama de, terus penggunaannya itu kayak gimana, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, yang bakal kita bahas untuk hari ini artikelnya tuh ada 3, en sama de ya. Nah, di sini articles tuh tadi kan ada 3 nih. Nah, terbagi menjadi ada 2 bagian nih articles tuh, ada yang indefinite, ada definite. Nah, indefinite ini yang sama en tadi masuknya ke indefinite. Jadi kayak general gitu, yang ditunjuk bendanya nanti. Nah, kalau misalnya definite tuh di sini masuk kategori definite tuh de. Kalau de di sini tuh, kalau definite ini tuh berarti spesifik. Nanti benda yang ditunjuknya itu spesifik. Kayak gitu ya. Jadi artikel tuh ada 2, ada indefinite, ada definite. Kalau indefinite ada dan en. Kalau misalnya definite ada de. Kayak gitu ya. Oke. Next, kita bahas yang indefinite articles-nya dulu. Indefinite articles tadi kan ada sama en ya. Nah, indefinite articles di sini kata sandang ya, kata sandang kita gunakan untuk menyatakan benda tunggal dengan awalan bunyi konsonan. Nah, tadi kan indefinite articles ada sama en. Kita bahas yang nya dulu ya. Itu kan artinya sebuah ya. Itu sebuah. Nah, kita pakai ini nanti diikuti sama kata benda bentuk tunggal. Jadi cuma ada 1 gitu. Nah, tapi terus ada di garis bawahnya juga yang awalannya, kata bendanya yang awalannya bunyinya konsonan, kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, examplesnya ada apa aja? Nah, coba di sini ada gambar. Yang pertama bisa dilihat ya, ada gambar buku. Nah, ada buku. Buku tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Book. Di sini bukunya cuma ada 1. Berarti kalau misalnya kita tambahkan kata sandang, kita tambahkan articles di depannya, pakai atau pakai en? Pakai Kenapa pakai nih? Book. Karena lihat deh, book itu huruf awalnya B ya, B huruf awalnya. Dan ketika diucapkan bunyinya book gitu kan. Nah, jadi makanya di sini articles yang tepat jadi book. Bukunya cuma ada 1, tunggal gitu. Next example, chair. Ada chair nih, ada kursi, gambar kursi. Nah, kursi, huruf awal kursi tuh huruf awal chair tuh C kan. C itu kan konsonan ya bunyinya. Berarti pakai juga. Chair. Artikelnya ya. Oke, next example. Ada gambar gitar. Oke, gitar in English we call it guitar. Nah, berarti huruf awalnya G ya, G gitu.
Berarti kalau misalnya kita tambahkan articles, kita tambahkan a guitar. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang articles kata bendanya tunggal dan bunyi awalnya huruf konsonan. Itu diikuti sama huruf konsonan. Oke. Sip. Lanjut, masih indefinite articles tapi sekarang yang an. Nah, an juga di sini untuk menyatakan benda tunggal. Cuman yang bedanya awalannya bunyi vokal. Nah, bunyi vokal di sini kan ada 5 ya. Bunyi vokal itu ada a, i, u, e, o. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya a, i, u, e, o. Kayak gitu ya. Jadi yang mudah diingat a, i, u, e, o aja, pokoknya bunyi vokal itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada benda yang diawali sama bunyi ini, a, i, u, e, o ini, itu kita pakai an, kata sandangnya atau artikelnya ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini contohnya yang pertama ada buah apel. Nah, gambar buah apel ya. Gambar apel tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Sering dengar buah apel bahasa Inggrisnya apa? Apple. Apple. A. Oh, ternyata apel awalan bunyi huruf awalnya bunyinya vokal. A kan A kan? Berarti pakai apa? Pakai an dong. An apple. Jadi kalau cuma satu kan buah apelnya, berarti kita pakai an. Terus karena di sini apple tuh a kan ya, bunyi huruf awalnya a, jadi an apple. Tuh. Next example. Can you guess what bird it is? Burung apa coba? Itu burung elang. Nah, burung elang bahasa Inggrisnya apa? Pasti kalian tahu kan? Burung elang itu bahasa Inggrisnya eagle. Eagle. Eagle, a, u, e, o, iya nggak ya di awalnya? Iya kan? Nah, eagle. Berarti kita tambahkan an artikelnya. Berarti an eagle. Oke, karena eagle gitu kan ya, di apa sih namanya? Awalannya bunyi vokal. Awalan ya vokal. Next example, payung ya, ada gambar payung. Bahasa Inggrisnya payung apa sih? Umbrella. Oh, umbrella. Huruf awalnya U, dibacanya umbrella. Udah jelas ya, vokal. Jadinya kalau misalnya kita mau tambahkan artikel di depannya, jadi an umbrella. Kayak gitu ya. An apple, an eagle, an umbrella. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas tentang definite articles. Oke, nah definite articles tadi di sebelumnya tuh the ya. Nah, the di sini tuh bisa kita gunakan untuk menyatakan benda tunggal, bisa buat yang benda jamak atau lebih dari satu. Jadi kan kalau misalnya tadi sama an itu cuman tunggal aja ya bendanya. Jadi kayak cuma satu aja, kayak tadi ada buah apel, ya apelnya cuma satu. Bukunya cuma satu, makanya kita pakai atau an. Tapi kalau misalnya untuk the di sini, definite articles the, itu bisa kita pakai untuk benda yang tunggal, benda yang satu, atau benda yang lebih dari satu. Nah, the itu bisa dipakai itu, gitu ya. Nah, kata sandang the juga bisa kita gunakan tadi untuk benda yang spesifik. Kita menunjuk benda yang spesifik, makanya definite kayak lebih spesifik yang mau kita tunjuk bendanya gitu. Nah, contohnya yang bisa dilihat di PowerPoint-nya di sini, contohnya kayak the moon, the sun. Itu kan cuman ada satu-satunya ya, bulan, matahari. Nah, itu kita bisa pakai the di depannya, the moon, the sun. Kayak gitu. Nah, poin yang selanjutnya, kata sandang the juga bisa kita gunakan untuk kata benda yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Jadi nggak usah kita sebut ulang. Jadi kayak kita pakai the itu buat merujuk ke ke kalimat sebelumnya gitu loh. Nah, contohnya gini ya. Contoh kalimatnya, I have a pen. I have a pen. Nah, ini saya memiliki sebuah pulpen. A pen, lihat ya, berarti pulpennya cuma satu ya. A pen. Nah, di kalimat selanjutnya, the pen is a gift from my mom. The pen. Pen yang mana sih?
pen yang sebelumnya disebut, makanya kita pakainya the. Nah, I have a pen, kalimat selanjutnya the pen is a gift from my mom. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah disebut, kita kalimat selanjutnya pakai the aja gitu. Oke, itu tadi untuk penjelasan an sama the, itu yang articles ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan there is, there are. Apa sih there is, there are tuh? Jadi there is, there are tuh kita pakai untuk menyatakan keberadaan suatu benda. Nah, there is, there are tuh kan artinya ada ya. There is artinya ada, there are juga artinya ada. Nah, terus bedanya apa gitu kan, kita bahas ya, bedanya apa sih gitu. Jadi untuk menyatakan keberadaan suatu benda itu kita bisa pakai there is atau there are. Nah, there is itu artinya akan ada ya, diikutinya dengan kata benda bentuk tunggal. Tadi masih ingat kan, tunggal itu berarti cuma satu bendanya. Jadi there is terus diikuti sama benda bentuk tunggal, kata benda bentuk tunggal. Misalnya there is a pen, kayak gitu ya, kayak tadi contoh yang sebelumnya. Terus selanjutnya ada there are. There are juga artinya ada, tapi kalau there are diikuti sama kata bendanya bentuk jamak atau lebih dari satu. Oh, kalau there is berarti tadi diikuti sama benda yang cuma ada satu, cuma tunggal gitu kan. Tapi kalau there are diikuti sama kata bendanya yang lebih dari satu, kayak gitu there are. Jadi there is sama there are bedanya sama jumlah bendanya gitu, jumlah kata bendanya. Itu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang there is. Kita cek nih. Di sini sama kita bahas juga apa sih namanya? Cara membuat kalimatnya gimana sih, kan kayak ada kalimat positif, negatif sama interrogatif kan. Nah, yang there is dulu ya. There is. Di sini yang positifnya dulu. There are two examples, ada dua contoh. Nah, yang pertama, there is a book on the table. There is a book on the table. Oh, berarti ada sebuah buku on the table tuh berarti di atas meja. Ada sebuah buku di atas meja, gitu ya. Itu kalimat positif yang pertama. Kalimat positif yang kedua, there is an apple in the refrigerator. Nah, ada sebuah apel di dalam kulkas, gitu kan. There is an apple in the refrigerator. Ini untuk bikin kalimat positifnya. Jadi kalau misalnya bikin kalimat positif, udah aja there is diikuti sama kata bendanya apa gitu kan. There is a book misalnya. There is an apple kayak gitu. Yang penting tunggal gitu kan ya. Nah, kalau mau bikin kalimat negatif kayak gimana gitu kan? Kalau mau bikin kalimat negatif, karena negatif ya, berarti tinggal dikasih apa? Kasih not aja. Kita tambahkan not di setelah is. Jadi bentuk kalimatnya gini, bisa dilihat contohnya ya di PowerPoint-nya. There is not a boy in this house. There is not a boy in this house. Kayak gitu ya. Nah, atau bisa kita singkat juga, kayak there is not, misalnya kepanjangan, bisa kita singkat. Jadi dibacanya there isn't. Oke, jadi there isn't a boy in this house. Itu juga bisa. Gitu. Nah, next yang di contoh kalimat negatif yang kedua ada there is not an owl on the tree. There is not an owl on the tree. Atau misalnya kita singkat there isn't, boleh. There isn't an owl on the tree. Kayak gitu. Tidak ada seekor burung hantu di atas pohon, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu kan untuk negatif ya, positif, negatif udah. Kalau misalnya mau bikin kalimat pertanyaan gimana sih? Nah, kalau misalnya mau bikin kalimat pertanyaan pakai there is ini, berarti inget ya, kalau misalnya mau bikin pertanyaan tuh berarti yang di depan tuh is-nya dulu. Is-nya dulu baru there. Jadi is there a pen in your bag? Nah, tanda tanya gitu kan, karena pertanyaan. Nah, terus kalau misalnya bedanya kan kalau yang tadi positif there is a book aja biasa gitu kan. Kalau negatif berarti kita tambahkan not setelah is-nya. There is not a book, misalnya there is not a boy in this house kayak gitu. Kalau misalnya bikin kalimat pertanyaan berarti is-nya dulu yang di depan. Is there a pen in your bag?
Is there an orange in the refrigerator? Nah, kayak gitu ya. Jadi cuma tinggal posisinya aja yang dirubah. Oke, itu untuk yang there is. Untuk yang there are. Nah, there are, tadi ingat-ingat lagi. Kalau there is kan tadi diikutinya sama benda tunggal nih, cuma satu bendanya misalnya. Kalau there are kan berarti bendanya lebih dari satu, gitu kan? Contohnya ya, contoh yang kalimat positifnya. There are 4 students in the class. Berarti ada 4 murid di dalam kelas. There are 4 students in the class. Nih lihat deh, kan disitu muridnya nggak cuma satu, ada 4. Terus ada di studentnya itu, di kata studentnya ada tambahan s, berarti lebih dari satu kan. There are 4 students in the class gitu. Itu untuk kalimat positif. Kalau untuk kalimat negatif sama kayak is tadi, tinggal ditambahkan not. Jadi there are not any cars on the road. Contohnya, there are not any cars on the road. Nah, di sini tidak ada mobil-mobil di jalanan. Berarti there are not any cars on the road. Di sini kan cars lebih dari satu ya mobilnya, kayak gitu. Terus karena kita membuat kalimat negatif, setelah there are tambahkan not gitu. Terus kalau membuat interrogatif gimana? Bikin kalimat pertanyaan. Oke, kalau bikin kalimat pertanyaan sama kayak tadi, polanya sama. Are-nya dulu yang di depan. Berarti are there any pictures on the wall? Nah, kayak gitu ya. Oke, itu untuk there are. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Latihan articles-nya ya, latihan soal untuk yang articles-nya supaya lebih paham lagi tentang articles. Nah, fill in the blanks with the correct articles. Jadi articles kan ada an atau the ya. Oke, untuk soal yang pertama. Oke, Mira went on blah 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 expensive holiday to Italy. Oke, di sini kan Mira went on blah 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 expensive holiday to Italy. Nah, di sini kira-kira artikel yang tepat untuk melengkapi kalimat di sini tuh apa gitu kan? Nah, di sini expensive, lihat deh. Sebelum kata apa sih namanya? Setelah kata on, sebelum kata expensive. Expensive di sini kan huruf E ya, huruf E dan dibacanya I, expensive gitu kan. Berarti kira-kira termasuk bunyi awal konsonan atau vokal? Apa kira-kira? Vokal ya. Berarti kalau misalnya vokal pakai atau an? Kita pakai an. Jadi jawabannya Mira went on an expensive holiday to Italy. Kayak gitu. Jadi expensive. Kayak gitu. Next, soal selanjutnya. Ada dua ini ya, ada dua pertanyaan nih. I went to blah 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 concert last night. Blah 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 concert was amazing. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? I went to blah 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 concert last night. Blah 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 concert was amazing. Nah, berarti jawabannya I went to a concert last night. Di sini concert kenapa pakai karena C kan ya? C kan konsonan kan? Berarti I went to a concert last night. Nah, di kalimat selanjutnya disebut lagi concert. Berarti jangan lagi ditulisnya, tapi karena udah disebut sebelumnya kita pakai the. Nah, berarti jadinya the concert was amazing. Oke, kayak gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang articles dan there is, there are. Semoga kalian tahu ya bedanya apa, articles itu apa aja, terus there is, there are penggunaannya kayak gimana aja. Oke, so